Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Oktaviani dari Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi di sini saya akan membahas ataupun menjelaskan materi tentang struktur beton. Jadi apa sih struktur beton itu? Struktur beton adalah sistem struktur bangunan yang menggunakan beton sebagai material utama untuk menahan beban. Lalu dalam bangunan, struktur beton itu biasanya membentuk elemen-elemen utama seperti pondasi, kolom, balok, plat lantai, serta dinding geser. Jadi semua elemen tersebut berfungsi menyalurkan beban dari atas bangunan menuju tanah. Nah, secara sifat material, beton ini memiliki kekuatan tekan yang sangat tinggi gitu, tetapi lemah terhadap gaya tariknya. Karena itu, beton itu hampir selalu dikombinasikan dengan baja tulangan. Jadi baja tulangan di sini itu berfungsi untuk menahan gaya tariknya, sedangkan beton ini menahan gaya tekannya. Lalu gabungan antara beton dan baja inilah yang disebut beton bertulang. Nah, kedua material ini bekerja bersama sebagai satu kesatuan struktur. Nah, lalu selanjutnya ada jenis-jenis gitu pembuatan beton. Yang pertama itu ada manual. Nah, kalau manual ini itu biasanya dibuat oleh manusia gitu, ini diaduknya oleh manusia gitu. Tetapi hasilnya itu nanti tidak akan maksimal gitu seperti yang memakai alat. Akan ada retak-retak gitu. Lalu yang kedua ada semi manual. Kalau semi manual ini menggunakan alat dan juga manusia. Contohnya seperti ini. Lalu yang terakhir ada memakai ready mix. Kalau ready mix ini full menggunakan alat, hanya manusia saja yang mengendalikan alatnya. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan beton, baja, dan kayu. Nah, kelebihan dari beton ini ada murah, tahan api, dan juga kuat tekan. Lalu yang baja ini ringan, kuat tarik, dan juga pengerjaannya cepat. Yang kayu ini ringan, mudah, dan juga estetis. Mudah pengerjaannya. Lalu kekurangannya itu ada beton itu berat dan juga lama pengerjaannya. Kalau yang baja itu mahal, mudah korosi, dan juga tidak tahan api. Kalau yang kayu itu mudah lapuk, mudah dimakan rayap, dan juga mudah terbakar. Selanjutnya ada macam-macam tes pada beton. Nah, di sini ada beberapa tes yang saya ketahui gitu. Yang pertama itu ada SLAM test. Nah, SLAM test ini pengujian ini gitu ya, pengujian beton ini dilakukan untuk mengetahui mutu dan juga kelayakan beton baik saat masih segar maupun setelah mengeras gitu. Yang pertama ada SLAM test atau uji SLAM. Nah, uji ini adalah untuk melihat tingkat kekentalan beton dengan menggunakan kerucut Abrams. Nah, kerucut Abrams itu yang ini ya teman-teman. Lalu nilai penurunan beton setelah cetakan diangkat itu menunjukkan apakah beton ini terlalu kental atau terlalu encer. Nah, ini yang beton yang sudah dikeluarkan dari si kerucut Abrams ini. Lalu yang kedua ada hammer test. Nah, hammer test ini adalah metode pengujian beton yang sifatnya tidak merusak dan digunakan untuk memperkirakan mutu atau kuat tekan beton berdasarkan kekerasan si permukaannya. Lalu pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat berbentuk silinder kayak gini teman-teman. Alatnya. Lalu alat ini ditempelkan ke betonnya gitu ya. Memukul beton. Nah, alat ini untuk memukul beton di sini nih alatnya. Untuk memukulnya. Lalu setelah memukul, alat akan memantul kembali dan menunjukkan angka. Nah, di sini angkanya mungkin ya. Menunjukkan angka yang disebut sebagai nilai rebound. Jadi semakin besar nilai pantulan yang terbaca, maka akan semakin keras permukaan beton tersebut. Sehingga secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa beton memiliki mutu yang lebih tinggi. Lalu yang
Nah, lalu yang ketiga ada compression test, teman-teman, atau uji kuat tekan beton. Nah, ini pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan beton dalam menahan beban tekan. Nah, pengujian ini juga merupakan tes atau uji paling penting gitu dalam penilaian mutu beton, karena kuat tekannya itu menjadi dasar penentuan kualitas beton dalam perencanaan struktur bangunan. Terus beton ini pada umumnya diuji dalam bentuk benda uji silinder ataupun kubus yang dibuat dari campuran beton segar saat pengecoran dan kemudian dirawat atau disimpan dalam kondisi tertentu. Biasanya 7 hari, 14 hari, atau sampai 28 hari. Lalu ini ada uji core drill. Uji core drill ini adalah metode pengujian beton dengan cara mengambil contoh beton langsung dari struktur yang sudah jadi, seperti kolom, balok, ataupun pelat, menggunakan alat bor. Menggunakan alat bor khusus berbentuk tabung silinder kayak gini, teman-teman. Alatnya tabung silinder. Nah, pengujian ini dilakukan ketika mutu beton yang ada di lapangan itu ingin diketahui secara lebih pasti gitu. Jadi terutama jika hasil ujinya itu tidak merusak, seperti hammer test. Nah, ini kan nggak merusak ya teman-teman, nggak ngerusak si betonnya gitu. Ini juga nggak. Jadi atau tidak merusak seperti hammer test dilakukan atau jika tidak tersedia benda. Lalu di sini ada uji kuat lentur. Nah, uji kuat lentur ini adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan beton dalam menahan gaya lentur atau gaya tekuknya. Pengujian ini sangat penting ya teman-teman, terutama pada beton yang digunakan untuk perkerasan jalan gitu, atau pada elemen struktur yang menerima beban lentur. Karena pada kondisi tersebut beton tidak hanya menerima tekan tetapi juga mengalami tarik di bagian bawahnya ini. Nah, nilai kuat lenturnya ini sering disebut modulus of rupture, yaitu ukuran seberapa besar tegangan lentur yang dapat ditahan beton sebelum mengalami retak ataupun patah gitu. Oke, selanjutnya ada sistem standar. Yang pertama ini ada PBI atau Peraturan Beton Indonesia singkatannya. PBI ini menggunakan mutu K. Huruf K ini menunjukkan kuat tekan beton dalam satuan kilogram per sentimeter persegi. Nah, contohnya itu K100, K125, 150, dan seterusnya. Misal K100 ini berarti sekitar 100 kg per sentimeter persegi gitu, dan seterusnya kayak gitu. Lalu sistem ini sistem ini tuh sistem lama gitu teman-teman, sistem standar lama, dan masih sering dijumpai di lapangan ataupun pada dokumen yang lama. Nah, yang terbaru itu yang ini teman-teman, yang SKSNI atau Standar Konstruksi Sistem Nasional Indonesia. Kalau yang ini menggunakan mutu FC aksen atau Forged Concrete Accent. Nah, contohnya itu FC aksen 20 MPa atau megapascal, FC aksen 25 megapascal, dan seterusnya. Nah, simbol FC aksen ini berbeda dengan sistem K gitu. Pada sistem ini kuat tekan beton dinyatakan dalam satuan megapascal. Lalu beton tersebut dirancang untuk memiliki kuat tekan sebesar segini gitu ya, 20 megapascal pada umur 28 hari. Nah, SKSNI ini adalah sistem standar yang terbaru gitu dan yang sering dijumpai juga. Lalu ada beton bertulang. Nah, beton bertulang, perbedaan beton bertulang dan juga beton prategang. Ini gambarnya teman-teman kalau beton bertulang. Nah, beton bertulang ini
Jadi beton bertulang ini adalah baja tulangan gitu yang dipasang tanpa diberi gaya awal. Nah, saat struktur menerima beban, beton akan mengalami tarik terlebih dahulu hingga muncul retak, kemudian baja mulai bekerja menahan gaya tarik tersebut. Jadi maksudnya adalah beton yang di dalamnya itu dipasang baja tulangan tanpa diberi gaya tarik terlebih dahulu. Jadi tulangan hanya dipasang biasa saat pengecoran. Lalu ketika struktur mulai menerima beban, misalnya dari berat bangunan ataupun kendaraan, beton ini akan lebih dulu mengalami tarik dan bisa muncul retak kecil. Nah, setelah itu barulah baja tulangan yang ada di dalam beton itu bekerja untuk menahan gaya tariknya. Jadi beton bertugas menahan gaya tekan, sedangkan baja tulangannya menahan gaya tarik. Kerjasama antara beton dan baja ini yang akan membuat strukturnya itu jadi lebih kuat dan tidak mudah runtuh. Lalu selanjutnya beton prategang. Nah, contohnya kayak gini teman-teman gambarnya. Jadi baja tulangan ini diberi gaya tarik terlebih dahulu sebelum beton menerima beban kerja. Penarikan ini menghasilkan tegangan tekan awal pada beton. Jadi pada bagian beton prategang ini konsepnya agak sedikit berbeda teman-teman. Baja tulangan yang sudah diberi gaya tarik terlebih dahulu sebelum beton digunakan menahan beban. Nah, penarikan baja ini membuat beton berada dalam kondisi tertekan sejak awal. Akibatnya saat beton mulai menerima beban kerja, gaya tarik yang muncul itu bisa dikurangi ataupun bahkan bisa diimbangi oleh tekanan awal tadi. Jadi dengan cara ini tuh beton prategang bisa menahan beban yang lebih besar dan juga bentangnya bisa lebih panjang dibanding beton bertulang biasa. Itulah sebabnya beton prategang ini sering dipakai pada jembatan, balok panjang ataupun struktur yang membutuhkan kekuatan tinggi dengan retak yang sangat kecil. Jadi kalau di jembatan itu biasanya pakai beton prategang teman-teman. Kayak gini ya. Jadi bedanya beton bertulang maksudnya jadi bedanya beton bertulang ini baru bekerja menahan tarik setelah beton mulai retak gitu, sedangkan beton prategang ini sudah disiapkan sejak awal dengan tekanan awal supaya betonnya tidak mudah retak saat diberi beban gitu. Selanjutnya, nah ini ada diagram momen lentur teman-teman. Jadi ini ada diagram momen lentur gitu ya. Jadi yang melengkung ini itu biasanya disebut momen positif. Artinya serat bawah baloknya ini mengalami tarik dan serat atas mengalami tekan. Karena beton lemah terhadap tarik, maka baja tulangan itu harus diletakkan pada bagian bawah balok di sini. Jadi kalau misalkan seperti ini gitu ya, si baja tulangannya itu diletakkannya di sini di bawah sini. Kalau misalkan melengkungnya ke atas gitu ya, artinya baja tulangannya harus dipasang di atas. Lalu ini kalau yang ke bawah itu momen positif, dan kalau yang melengkung ke atas itu momen negatif. Tujuan ini kalau misalkan melengkungnya seperti ini ya kan baja tulangannya itu diletakkan di bawah ya teman-teman. Jadi tujuannya itu supaya si bajanya ini bisa menahan gaya tarik yang timbul gitu akibat balok melendut ke bawah saat dibebani. Jadi kalau dijelaskan secara fisik itu, ketika si beban bekerja itu balok ingin melendut di tengah bentang, balok melendut ke bawah sehingga bagian bawahnya tertarik, maka baja itu harus berada di bawahnya. Di atas tumpuan, balok justru melengkung ke atas karena adanya kontinuitas sehingga bagian atas tertarik, maka baja harus berada di atas.
Nah, jadi intinya itu baja tulangan selalu diletakkan di sisi beton yang mengalami tarik gitu, pada daerah momen positif di sini ya. Biasanya kan melengkungnya itu ke bawah ya biasanya. Jadi tulangan dipasang di bawah balok karena bagian bawahnya itu tertarik. Lalu diagram momen ini juga ya sangat penting karena dari sini tuh kita tahu gitu di mana harus menaruh baja dan seberapa besar kebutuhannya agar si baloknya itu tidak retak berlebihan dan juga tetap aman menahan si bebannya. Oke teman-teman, jadi selanjutnya adalah kita akan menghitung kebutuhan tulangan. Misal nih, saya punya contoh soal gitu ya, sebuah kolom beton bertulang berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebarnya itu 25 cm, lalu tingginya 35 cm. Nah, persentase tulangan yang direncanakannya itu adalah 3%. Lalu tulangan yang akan dipakai adalah baja diameter 20 mm. Lalu tentukan luas penampang beton, luas tulangan yang dibutuhkan, jumlah batang tulangan yang diperlukan. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita akan menghitung luas penampang beton dulu. Rumusnya adalah luas beton sama dengan B dikali H. Sama dengan luas beton yang tadi ya 25 cm dikali 35 cm. Hasilnya itu 875 cm persegi. Kalau di milimeter itu jadi 87.500 mm persegi. Yang kedua, kita akan menghitung luas tulangan yang dibutuhkan atau sekitar 3%. Lalu AS sama dengan 3% dikali luas beton yang tadi, lalu sama dengan 3/100 dikali 87.500 mm, yaitu sama dengan 2.625 mm persegi. Jadi luas tulangan yang dibutuhkannya itu adalah 2.625 meter 2.625 mm persegi. Lalu yang ketiga itu menghitung luas satu batang tulangan diameter 20 mm. Rumusnya itu adalah A sama dengan 1/4 dikali jari-jari dikali diameter pangkat 2. Lalu sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali diameter yang tadi 20 dipangkatkan 2. Hasilnya 314 mm persegi. Lalu yang terakhir itu menghitung jumlah batang tulangan. Rumusnya itu jumlah tulangan yang tadi ya. Nah, ini yang jumlah tulangan yang dibutuhkan. Lalu dibagi 314 yang ini. Yaitu 2.625 dibagi 314. Yaitu hasilnya 8,36 batang. Jadi kalau dibulatkan itu jadi 9. Jadi kebutuhan tulangan ini adalah sebuah kolom gitu ya, 9 batang tulangan. Cukup sekian penjelasan materi struktur beton dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.